Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ibu Bapak yang saya hormati, selamat bertemu kembali dengan saya, Husnul Khotimah, Kepala SMA Negeri 10 Malang. Pada kesempatan ini, marilah kita saksikan kegiatan tahap 2C atau Open Class dari model implementasi lesson study secara daring mata pelajaran matematika. Ibu Indah sebagai guru matematika yang menjadi guru model, peserta didik, dan 4 orang observer telah berada di ruang kelas menggunakan aplikasi Google Classroom. Selamat mengikuti. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan agar bisa tetap belajar dengan baik walaupun kalian belajarnya di rumah. Amin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penerapan fungsi eksponensial. Nah, pada kesempatan kali ini, pembelajaran kalian akan dihadiri oleh bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak guru yang akan melihat kalian belajar matematika daring. Nah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, Ibu akan menampilkan PowerPoint. Silakan diperhatikan dulu. Nah, ini ada quote, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menanggung perihnya kebodohan. Nah, kita tahu sejak akhir Februari lalu, Indonesia mengalami musibah yaitu pandemi Corona. Nah, perhatikan grafik fungsi yang warna biru yang Ibu tunjuk ini. Nah, grafik tersebut menunjukkan total kasus positif Corona di Indonesia. Coba perhatikan lagi. Kira-kira grafik tersebut itu grafik apa ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Atia? Seperti yang kita pelajari minggu lalu, Bu, grafik fungsi eksponensial. Benar sekali. Nah, ternyata kita tahu perkembangan kasus positif corona bisa didekati dengan fungsi eksponensial. Nah, para ahli itu menggunakan pendekatan tersebut untuk memprediksi penambahan kasus, kemudian membuat rencana bagaimana cara kita menekankan pertumbuhan kasus corona tersebut. Nah, lebih lanjutnya nanti kalian yang cari tahu ya bagaimana sebaiknya kita menekan perkembangan kasus positif ini. Ibu lanjut ke yang kedua. Masih ingatkah kalian apa definisi fungsi eksponensial? Saya, Bu, masih ingat. Oh ya, Salma ya? Ya, silakan Salma. Jadi, fungsi eksponensial adalah fungsi yang memiliki bentuk Y sama dengan A pangkat X. A merupakan basis, A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, sedangkan X merupakan bilangan real. Oke, benar sekali. Berarti masih ingat. Selanjutnya, bagaimana ciri fungsi? Misalkan ketika A-nya lebih dari 1. Siapa yang Saya, ingat? Bu. Oh ya, Yogi ya? Kalau ya, Ya. jika A-nya lebih dari 1, itu grafiknya naik. Jika A-nya lebih dari 0 tapi kurang dari 1, itu turun. Nah, benar sekali. Nah, berarti yang naik dan turun ini, yang warna hijau ini naik apa turun? Naik. Naik. Yang merah ini yang turun. Oke. Hari ini kalian akan berkelompok. Ibu sudah membagi kalian dalam 6 kelompok yang ada
yang tampil di layar kalian, yang warnanya tebal, itu sebagai ketua kelompok. Nah, tugas ketua kelompok itu membuka Google Meet untuk kelompoknya, kemudian membagikan link atau tautannya ke Google Classroom. Sehingga nanti yang kedua, anggota kelompok yang lain bisa join di link yang sudah ditentukan oleh ketua kelompoknya. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan layarnya di Google Meet ketika berdiskusi. Nanti Ibu akan berkunjung ke link-link tersebut. Nah, Ibu juga akan menampilkan atau membagikan assignment yang berupa ELKS di Google Classroom kalian. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok selama 60 menit. Nanti Bapak guru yang lain juga akan join ke link kalian itu. Adakah yang perlu dipertanyakan? Ada yang belum mengerti? Bu, saya Bu izin bertanya. Oh iya, Fauzan apa? Ini bagaimana cara pengumpulan tugasnya Bu, di mana? Oh ya, seperti biasa, seperti kalian biasanya belajar, silakan tutup ELKS-nya, kemudian kumpulkan atau klik turn in itu di Google Classroom. Siap dimulai ya? Siap. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Oke, bagus. Ibu tutup Google Meet ini, nanti kita kembali di tautan ini setelah 60 menit. Dan Ibu akan memilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke? Oke. Oke, Pak. Oh iya. Oke, anak-anak silakan turn in semua tugas kalian tadi kan kita kelewat itu. Di turn in semua. Semuanya diaktifkan dulu videonya. Itaki Salma. Oke. Dwi. Iya, Bu. Diaktifkan videonya. Iya. Dwi sampai ngantuk. Oke. Mulai ya. Halo, kelompoknya Daniel sudah sampai mana ini? Kasus 1 setelah tabel ini, Bu. Apakah pekerjaan kami sudah benar? Ibu koreksi dulu ya. Baik, Bu. Oke, jika Ibu lihat, bagaimana kalian menyimpulkan ini? Yang di bawah ini, coba ceritakan sih. Ya, Bu. Oh ya, Daniel, silakan Daniel. Dengan melihat pola di tabel kan gini, Bu. Di kolom pola, Ya, kita punya awalnya 5.000. Lalu karena naik 10%, kemudian berarti ditambah 5.000,
dikali 10%. Disederhanakan dan memperoleh hasil 5.000 dikali 1,1 pangkat 1. Oke. Akhirnya untuk menghitung pola selanjutnya tinggal ditambah 1 pangkatnya Bu, untuk melihat pola selanjutnya. Sehingga kelompok kami memiliki bentuk umum N sama dengan N0 dikali B persen ditambah 1 pangkat T dengan N0-nya 5.000 dan T-nya dalam tabel. Oke, bagus. Sudah benar. Silakan melanjutkan ke soal selanjutnya ya. Berarti Ibu tinggal ke kelompok yang lain, oke? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Halo, kelompoknya Sandrina. Sudah sampai mana ini? Sudah hampir selesai, Bu. Oh ya. Tapi Enggak lagi, Bu. bingung sama polanya. Aku lihat dulu. Nah, sebenarnya ini hitungannya udah benar sih. Tapi tidak terlihat polanya jadinya ya. Di kolom pola kamu ini tidak terlihat. Nah, saya coba sih 44.000 yang kamu warna orange itu. Yang ini itu dari mana? Ini. Harga mobil setelah 1 tahun, Bu, dari baris 2 kolom 2. Oh, berarti yang ini. Ya, baris 2, kolom 2. Oke, 44.000 yang ini. Sudah benar. Nah, berarti hasil dari perkalian dari kolom yang sebelah mana? Yang sebelah sini kan? Iya, Bu. Ya, nah sekarang coba Sandrina, kamu enter dulu, terus copy paste yang hasil yang terakhir ini. 50.000 kali 0,88. Coba diperhatikan nanti hasilnya jadi apa. Yang lain kelompoknya diperhatikan. Silakan Sandrina di copy paste yang 50.000 kali 0,88. Nah, itu silakan. Bentar, Bu. Ya. Pakai kali aja X itu loh, huruf X. Oh iya. Oh, dikurung aku. Boleh dikurung. No. Ini. Ini aku. Ya, ya benar. Terus berarti kalian peroleh apa itu? Sama dengan Sama dengan apa itu Sandrina? 50.000 kali 0,88 pangkat 2. Nah, betul, tepat sekali. Pak ditulis. Nah, Oke, selanjutnya. Siapa yang bisa menduga yang kolom di bawahnya, baris di bawahnya? Kira-kira bagaimana? Pangkat 3. Saya, Bu, bisa. Oh ya, Itu 50 ya. dikali 0,88 pangkat 3. Oke, kalau di kolom yang terakhir, baris yang terakhir, 50.000 kali 0. kali 0,88 pangkat 4. Oke, wis. Sekarang silakan dilanjutnya ya. Nanti kalian yang mewakili kelompok ganjil ya untuk presentasi. Oke? Baik, Bu. Nah, terima kasih. Sama-sama. Oke, selamat datang kembali di grup ini. Alhamdulillah kalian sudah berdiskusi dengan baik. Ibu memilih kelompoknya Sandrina untuk menyampaikan hasil kerjanya dengan mempresentasikan layarnya. Oh, di layarnya Bu Indah saja ya berarti ya. Biar enak.
Oke, ini hasil kerja kelompoknya Sandrina. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kasus pertama yang kami selesaikan adalah kasus pertumbuhan corona di Indonesia. Bisa dilihat di tabel setiap minggu kasus positif corona bertambah banyak. Kelompok kami mendapatkan pola seperti pada kolom 3 dan menyimpulkan bahwa bentuk umum fungsi penyebaran corona adalah Y sama dengan 50 dikalikan 2 pangkat T, dengan T adalah waktu dalam minggu. Grafiknya bermula dari 50 karena kasus awalnya hanya 50 orang. Kemudian naik sampai akhirnya setelah 5 minggu, yang positif corona adalah 50 dikalikan 2 pangkat 5 orang. Terima kasih Sandrina. Apakah ada pertanyaan dari hasil kelompok kerjanya Sandrina? Silakan bertanya jika masih bingung. Saya Bu, masih bingung. Oh iya, silakan Daniel. Semisal terdapat soal yang meminta kita untuk mencari jumlah kasus dalam 2 bulan itu bagaimana? Silakan. Ini pertanyaan yang bagus. Anggota kelompoknya Sandrina bisa membantu menjawab. Saya Bu, Iya. menurut saya menggunakan bentuk umum dari kelompok saya tadi. 2 bulan berarti 8 minggu, nanti T-nya menjadi 8. Ya, bagaimana? Apakah sudah paham, Daniel? Paham Bu, saya sudah. Oke, yang lainnya bagaimana? Adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah anak-anak, good job. Untuk yang sudah tampil, kalian sudah belajar kasus yang merupakan penerapan fungsi eksponensial, pertumbuhan, maupun peluruan. Sekarang, silakan perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan. Nah, sudah belajar apa saja kita hari ini? Coba bagaimana ciri permasalahan pertumbuhan dan peluruhan? Apa ya, Bu? Misalkan Ibu punya ini, Ibu beri petunjuk kaitkan jawaban kalian ini dengan fungsi naik dan fungsi turun eksponensial. Oh, saya Bu Ya, mau mencoba Putra ya ini. yang kasus pertumbuhan itu seperti fungsi naik dan yang kasus peluruhan itu seperti fungsi turun. Betul sekali. Kira-kira mengapa? Basisnya, kalau pertumbuhan itu basisnya lebih dari 1, sedangkan peluruhan itu antara 0 dan 1. Sip, benar sekali. Ya, kasus pertumbuhan termasuk fungsi naik eksponensial karena hanya lebih dari 1, sedangkan kasus peluruhan hanya di antara 0 dan 1. Oke, selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, termasuk jenis kasus, apakah kasus-kasus berikut? Coba yang pertama, kita mendepositokan uang, kemudian perkembangan bakteri. Termasuk kasus apa? Pertumbuhan, Bu. Pertumbuhan Bu. Oke, bagus. Kalau yang ini, penurunan harga mobil, terus peluruhan zat radioaktif. Peluruhan, Bu. Nah, berarti semuanya sudah siap. Ya, itu, Bu. Nah, setelah ini kalian akan Ibu bagikan kuis di Google Classroom. Silakan dibuka, silakan dikerjakan 10 menit. Ibu akan mengakhiri room ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas atau review materi eksponensial dan latihan soal baru ulangan harian 1. Sebelum kita tutup, nanti Ibu akan umumkan siapa saja yang akan
yang mendapatkan nilai sempurna di kuis di Google Classroom ya pengumumannya. Kita berdoa dulu, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik anak-anak, silakan meninggalkan room ini. Jangan lupa tugas yang awal tadi, kalian harus mencari bagaimana cara membuat penekanan kasus corona, pertumbuhan corona itu lebih sedikit. Dikaitkan dengan fungsi eksponensial. Ibu tutup. Ibu tutup ya. Room ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah mengikuti kegiatan open class mata pelajaran matematika dari model implementasi lesson study secara daring. Kita bisa melihat bahwa 4 orang observer yang hadir, 2 orang mengikuti kegiatan plan, sedangkan yang 2 orang tidak mengikuti kegiatan di tahap plan, hanya sebagai observer saja. Selanjutnya, guru model dan para observer akan melaksanakan kegiatan refleksi setelah kegiatan open class. Untuk kegiatan refleksi akan kita ikuti pada pertemuan berikutnya. Untuk tahap open class saya akhiri sampai di sini. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.